Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang living hadis. Living hadis telah dipopulerkan oleh Barbara Mestaq melalui artikelnya, yaitu Living Hadis in Tablighi Jamaah. Terma ini sebenarnya merupakan kelanjutan dari istilah living sunnah, dan lebih jauh lagi adalah praktik sahabat dan tabi'in dalam tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik. Jadi, pada dasarnya, ini bukanlah barang baru. Hanya saja, sisi kebaruannya adalah pada frasa kata yang digunakan. Baik, pengertian living hadis sendiri adalah hadis yang menyebar di kalangan umat Islam dan diaktualisasikan dalam konteks tradisi dan budaya lokal. Sedikit catatan di sini, living hadis adalah sebuah model kajian, bahkan salah satu cabang disiplin dalam ilmu hadis. Oleh karena itu, sah-sah saja seorang peneliti yang melakukan penelitian mengenai living hadis tidak menyebut living hadis dalam judul penelitiannya. Istilah living hadis berbeda dengan living sunnah, karena living sunnah yang diperkenalkan oleh Fazlur Rahman dimaknai dengan teladan Nabi Muhammad SAW yang telah diaktualisasikan oleh sahabat dan tabi'in yang menjadi praktek keseharian mereka. Nah, praktek ini muncul dari penafsiran yang bersifat individual terhadap teladan Nabi. Penafsiran ini berbeda-beda di kalangan para sahabat. Ada yang menganggap sebagai sunnah dan ada yang tidak. Kemudian muncullah istilah sunnah Madinah, sunnah kafah. Contohnya yaitu pada living sunnah adalah tentang harta rampasan perang. Yang selanjutnya adalah terma peta living hadis. Yang pertama itu adalah habitual practice. Habitual practice itu adalah asumsi ini bersamaan dengan anggapan bahwa cakupan hadis di sini lebih luas daripada sunnah yang secara literal bermakna. Nah, di sini sebagaimana yang telah disebutkan, living hadis hanyalah satu terminologi yang muncul di era sekarang. Nah, karena ini tuh sebenarnya sejarah yang dari tradisi Madinah yang menjadi living sunnah. Lalu ketika sunnah diverbalisasi, maka ini menjadi living hadis. Yang kedua adalah perbedaan ma'anil hadis atau fahmil hadis dengan living hadis. Nah, ma'anil hadis atau fahmil hadis di sini kajiannya itu lebih bertumpu pada matan dan sanad. Nah, terus kalau living hadis ini fokusnya kepada pemahaman masyarakat terhadap matan dan sanad itu. Jadi jelas sekali karena ma'anil hadis atau fahmil hadis ini dengan living hadis itu sangatlah jelas beda, karena perbedaan titik tolaknya itu benar-benar jelas. Peta yang ketiga adalah kajian living hadis, yaitu sebuah praktik yang bersandar dari hadis, tidak lagi yang mempersalahkan apakah ia berasal dari hadis sahih, hasan, atau doif. Yang penting ia hadis dan bukan hadis maudhu', sehingga kaidah kesahihan sanad hadis dan matannya tidak menjadi titik tekan di dalam kajian living hadis. Lalu yang keempat itu adalah membuka ranah baru dalam kajian hadis, karena kajian-kajian hadis tersebut banyak mengalami kebukuan pada zaman sekarang. Yang ketiga adalah tentang resepsi dalam kajian living hadis. Resepsi merupakan satu bentuk teori yang berkembang dalam dunia sastra dalam menganalisis teks. Akan tetapi, konsep tersebut pada praktiknya dapat juga dipakai untuk melakukan penelitian teks-teks non-sastra. Kata resepsi berasal dari kata receiver, Latin, reception, Inggris, yang berarti penerimaan atau penyambutan. Andreas Wara mengatakan bahwa resepsi berarti penerimaan atau penikmatan sebuah teks oleh pembaca. Nah, resepsi merupakan aliran yang meneliti teks dengan bertitik tolak kepada pembaca yang memberi reaksi atau tanggapan terhadap teks itu. Jika proses resepsi dikaitkan dengan praktik living hadis, maka terdapat jarak yang jauh antara praktik yang ada saat ini dengan realitas teks hadis yang ada pada masa lalu. Karenanya, sangat mungkin bila seseorang atau suatu masyarakat tidak memahami bahwa suatu praktik itu berawal mula atau berdasar dari hadis tertentu. Dalam kajian living hadis, itu ada istilah cultural broker, yaitu pelaku justru kurang mengetahui dalil teks dari suatu hadis.
Karena pada umumnya agenlah yang memiliki peran sangat penting dalam hal pemahaman akan teks. Agen di sini dipahami sebagai orang yang memiliki akses kepada pengetahuan tertentu dan menyampaikannya kepada orang lain seperti kiai, ustaz, mudin, dan sebagainya. Di sini saya juga akan memberikan bagaimana suatu penelitian seseorang itu harus menemukan teks hadis terlebih dahulu dalam melakukan penelitian atau sebaliknya, atau hanya berupaya menggali pemahaman atau dari para pelaku agen. Nah, langkah yang paling aman yang dapat dilakukan seorang peneliti memang seharusnya dapat menemukan teksnya terlebih dahulu, atau setidaknya terdapat dugaan kuat atas praktik hadis Nabi di suatu masyarakat. Lalu, jika meminjam istilah dalam ilmu antropologi, kajian atas suatu tradisi atau ritual keagamaan itu harus berdasarkan pada informasi yang didapatkan dari informan penelitian. Dengan kata lain, penelitian haruslah bersifat emik, atau yang dimaksud di sini adalah data yang berasal dari sudut pandang informan dan bukan etik. Data yang berasal dari interpretasi peneliti sendiri. Sehingga jika informan dalam keadaan seperti ini mengetahui ada teks tapi tidak mampu menyebutkannya, peneliti harus menyadari keterbatasan informan, sehingga ia perlu mengejar data ini kepada informan yang lebih paham dalam urusan agama. Informasi dari agen atau cultural broker ini yang harus dikejar oleh para peneliti. Pendek kata, siapa yang memproduksi praktik dialah yang harus diburu di dalam suatu penelitian emik. Lalu, bagaimana bila peneliti masih belum mendapatkannya? Jika suatu praktik melalui informasi dari agen sudah terang ia berasal dari hadis, maka peneliti dapat juga melakukan bantuan pencarian atau hadis di beberapa literatur. Tetapi perlu menjadi catatan bahwa bagaimanapun juga kajian-kajian atas fenomena pada umumnya tetap lebih mendahulukan sikap emik seorang peneliti. Dalam pendekatan kajian ada 4 bagian. Yang pertama adalah fenomenologi, yaitu ilmu pengetahuan mengenai apa yang tampak. Dalam studi fenomenologi merupakan studi tentang makna. Yang kedua, studi naratif. Riset naratif adalah narasi, deskripsi paparan yang diomongkan, dituturkan, diceritakan, atau dituliskan secara berurutan atau kronologis. Narasi ini berisi mengenai peristiwa yang terjadi atau rangkaian peristiwa yang saling berhubungan. Yang ketiga adalah etnografi, yaitu penelitian mengenai kebudayaan atau suatu komunitas masyarakat. Sebuah etnografi berfokus pada sebuah kelompok yang memiliki kebudayaan yang sama. Boleh jadi kelompok kebudayaan ini mungkin kecil, tetapi biasanya besar dan melibatkan banyak orang yang berinteraksi sepanjang waktu. Dan yang keempat adalah sosiologi pengetahuan. Yang keempat adalah sosiologi pengetahuan, mengandaikan suatu proses dialektika antara individu dan realitas masyarakat bisa menjadi pijakan untuk melihat bagaimana seorang individu membentuk dan dibentuk oleh Al-Quran dan hadis sebagai fenomena sehari-hari. Di sini saya akan memberikan contoh tentang bagaimana hadis dalam haul ya, atau telah meninggalnya seseorang dan diadai acara haul dalam 7 harinya atau 40 harinya atau 100 harinya. Nah, sebenarnya dalam hadis tersebut itu ada bid'ahnya, karena itu tidak sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, hadisnya itu dari Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ini menurut Imam Syafi'i ya, wa akrahul mati wa hiya al-jam'a wa illam yakul lahum baka'un fa inna dalika yujaddidu khuzna wa yukalliful ma'nata ma'ama madha min al-athar. Yang artinya, dan saya membenci berkumpul-kumpul dalam kematian sekalipun tanpa diiringi tangisan, karena hal itu akan memperbarui kesedihan dan memberikan tanggungan keluarga mayit serta berdasarkan asar hadis yang telah lalu. Nah, yang ini benar-benar membid'ahkan haul, karena tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan
yang dilakukan oleh Nabi. Jadi mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.